Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العظيم. Jangan kita kendor, apalagi berhenti untuk kita menyembah, untuk kita beribadah, untuk kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah menciptakan kita ke muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang selalu banyak memuji kepadanya melalui zikir, tahmid, takbir, tasbih, melalui membaca Al-Quran, insya Allah akan disenangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba Allah yang pandai bersyukur atas rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita begitu luas dan banyak. Kalau dia pandai bersyukur, Allah akan luaskan lagi, tambahkan lagi nikmatnya kepada kita semuanya. Dan hamba Allah yang tidak bersyukur langsung wala in kafartum inna azabi lasyadid, enggak pakai kecuali. Sholawat dan salam berbanyak membaca kepada baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah umatnya baginda Rasul yang banyak membaca salawat kepada beliau, maka hidupnya akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau katakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam asyran. Satu kali bersalawat kepada baginda Rasul, maka Allah memberikan rahmat kepada kita 10 kali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup nyaman, hidup tentram, hidup bahagia adalah dambaan semua manusia. Tidak ada tekanan, tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa kecemasan, tidak ada rasa kekhawatiran. Itu bisa didapatkan dalam kehidupan kita kalau kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi, innallazina qalu rabbunallah. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Jadi bukan sekedar ngomong, bukan sekedar kata-kata, Tuhan kami adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada.
Tapi ucapan itu harus disertai dengan qaulam maqrunan bil yaqini tammi wal ma'rifatil haqiqiyah. Harus disertai dengan keyakinan yang sempurna, harus dengan ma'rifat yang hakikat, bahwa kehidupan kita ini harus bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sekadar Tuhan kami adalah Allah. Tidak ada Tuhan tempat bergantung kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang menakdirkan, menggerakkan kita berada di masjid ini adalah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan makan dalam sehari-hari kepada kita adalah kecuali Allah. Jadi bukan kita Tuhan kami adalah Allah, Tuhan kami, harus disertai dengan keyakinan amal, menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Rabbunallah wahdah, Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, Allah segalanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian itu kita jalankan dengan summastaqamu, kita istiqomah, continue, terus menerus. Enggak mesti lihat besarnya. Kecil amal soleh yang kita lakukan secara terus menerus itu akan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling disenangi Allah? Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qallah. Amal yang paling disukai Allah adalah amal yang dilakukan secara istiqomah terus menerus, meskipun amal itu kecil. Setiap Jumat nggak pernah kita nggak masukin uang ke kotak, meskipun 1000. Tiap subuh nggak pernah kita nggak bangun, pasti kita bangun. Sebelum subuh nggak pernah kita nggak sholat, pasti kita sholat 2 rakaat sebelum subuh. Karena itu khairum minad dunya wa ma fiha, lebih besar, lebih baik daripada dunia dan isinya. Kita masuk ke dalam masjid nggak pernah kita langsung duduk, langsung kita sholat tahiyatul masjid. Jadi amal yang kecil terus menerus dilakukan itu sangat dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekh Nawawi menafsirkan summastaqamu sabatu alal a'malis sholihah. Kita tetap selalu melakukan amal soleh, atau ala adai faraidillah wajtinabi ma'asihi. Kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala maksiat yang Allah larang. Maka jika itu kita lakukan, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun. Ngapain tuh malaikat turun? Alla takhafu, jangan engkau khawatir, jangan engkau takut. Syekh Nawawi menafsirkan la takhafu ala ma amamakum, jangan engkau takut masa depan, jangan engkau takut apa yang terjadi di depan. Kita nanti ini bagaimana kalau punya anak 3, kita nanti ini bagaimana kalau punya anak 5, anak kita nanti sekolahnya di mana, anak kita nanti makannya bagaimana. Kita kalau umpamanya hijrah dari Bekasi kemana? Enggak. Itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat turun bilangin alla takhafu, enggak usah takut. Atau dalam tafsirnya milluhuki makruhin, dari sesuatu kejadian yang kita tidak suka. Ntar macet lagi nih, semua orang nggak suka tuh. Oh, ntar macem-macem yang kita nggak suka. Takut anak kita kagak lulus, takut kita nggak makan, takut kita dihina orang, takut kita dibenci orang, takut kita dihibain orang. Itu nggak ada dalam, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tahzanu, jangan engkau khawatir, jangan engkau khawatir.
ala ma taraktum min khalfikum, atas apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Ke belakang yang sudah terjadi nggak usah terlalu dirisaukan. Ya sudah cerai dengan istrinya, sudah. Ya kemarinnya ketipu, ya sudah. Semuanya yang terjadi yang membawa kesedihan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau min fawati mahbubin, yang kita sukai, yang kita cintai itu luput. Kita senang banget sama motor kita, tapi kemudian hilang. Kita senang banget sama mobil kita, kemudian hilang. Dan perasaan-perasaan kesedihan itu, jika kita selalu bergantung, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru, bahkan dikasih kabar gembira. Yani Syekh Nawawi dalam tafsir Marah Labid, amla'u sudurakum surura, yakni dadahnya, batinnya, jiwanya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan. Kalau nanti di akhirat adalah bil jannah, dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, allati kuntum tu'adun, yang memang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita dikasih dipenuhi dengan kebahagiaan, nggak ada rasa cemas, nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa khawatir. Di akhirat, begitu kita masuk ke dalam kubur, datang tuh malaikat, la takhafu, nggak usah takut apa yang sudah terjadi di dunia. Wala tahzanu, nggak usah sedih, nggak usah khawatir, nggak usah cemas. Begitupun kalau nanti kita dibangkitkan dari kubur padang mahsyar, malaikat akan, enggak usah takut, enggak usah. Apa yang sudah terjadi di dunia, apa yang sudah berlaku di dunia, kalian nanti akan wa abshiru, dikasih kabar gembira, dikasih kebahagiaan, bil jannah allati kuntum tu'adun. Itulah orang yang selalu hidupnya dengan keyakinan yang penuh, sempurna, mengatakan dan beramal, Tuhan kami adalah Allah. Makanya kalau kita berdoa dengan kata-kata doa, Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna, la ilaha illa antallah, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kita mau berdoa, kita awali dengan begitu kita mengakui, menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Uwais Al-Qarni pernah memerintahkan anak buahnya, kamu pergi sana ke Sam. Begitu anak buahnya ngomong, nanti saya hidupnya di sana. Kata Uwais Al-Qarni, sudah, saya tidak suka orang yang punya hati seperti itu. Pasti akan dikasih makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti di sana akan dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang soal dunia begitu khawatir sampai mengalahkan yang telah diperdukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin bahwa rezeki itu adalah diperintahkan oleh Allah untuk mencari seseorang. Rezeki itu memang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari hambanya yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan rezeki itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tahun baru ini
yang disebut namanya bulan Muharram, yang artinya diharamkan, tinggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lekatkan diri kita apa-apa Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan dimudahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau dia dekat kepada Allah, hidupnya selalu ada jalan keluar. Wa may yattaqillaha fahuwa hasbuh. Barang siapa yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu fahuwa hasbuh, yang hitung-hitung kehidupannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu Allah kasih hidayah, inayah, rahmat, taufik yang luas agar kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.